Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Manda dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada hari ini Allah telah mengizinkan kita untuk kembali berjumpa dalam acara Bintai, Bincang Santai Mandua Flores Timur. Salawat besertakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Bintai, kali ini alhamdulillah kita berhasil mendatangkan salah satu narasumber yang merupakan putra terbaik, generasi terbaik yang dimiliki oleh Lewo Tanah Lamakera. Lewo yang penuh dengan perjuangan dalam mencetak generasi-generasi terbaiknya, yang tentunya banyak menguras keringat serta air mata dalam bingkai cinta dan pengabdian di balik dinding harapan. Maka dari itu sahabat Manda, tema kita pada Bintai kali ini adalah kisah seorang anak nelayan yang berhasil meraih gelar doktor di tanah rantau. Anda penasaran? Dan iya, sungguh saya juga penasaran, dan sampai mati saya tetap perjuangkan. Check it out. Baik, sahabat Manda, mari kita sapa terdahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik-baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, sahabat Manda, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jika tiada lagi cinta, apalah daya, apalah guna hidup ini. Maka dari itu, sebelumnya mari kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Saya mohon perkenan Abah untuk memberikan perkenalan diri pada Bintai kita pada hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. M. Tahir Moloko, MHI. Lahir di Lamakera. Kalau berdasarkan tanggal orang tua itu 16 Juni. 16 Juni 1963. 1963. Kalau di ijazah cuman Lamakera Plotim 1963. Jadi dari segi kedinasan saya diuntungkan. Ya. Karena harus misalnya pensiun tanggal 16 Juni. Ya. Ternyata harus pindah ke 31 Desember karena dari segi kedinasan saya diuntungkan. Alhamdulillah. Punya baru satu istri. Baru satu istri ya, baru ya. Baru satu istri. Alhamdulillah. Kenapa baru satu istri? Al-Quran sendiri mengatakan, siap, masna wa thulatsa wa ruba'. Boleh jadi 2, 3, 4. Baik, sahabat Manda. Ini satu ilmu yang kita dapatkan lagi. Silakan yang mau, ya, silakan. Baik. Tapi ada syaratnya. Ya, apa syaratnya itu? Apa? Syaratnya itu 2 syarat itu bagi saya. Ya. Syarat pertama adalah istri sekarang memilih calon istri. Istri sekarang yang memilih calon istri kedua, ya. Ketiga, dan keempat. Kalau syarat seperti itu, Abang mohon maaf. Dengan kekurangan dari pengetahuan saya pikir perempuan tidak akan ikhlas. Makanya. Oh iya, baik. Syarat kedua tinggal satu rumah. Syarat kedua harus tinggal satu rumah. Jadi makan kangkung sama-sama kangkung, ikan kering sama-sama ikan kering. Nah. Cuman ukuran bajunya itu berbeda, kualitasnya baju sama. Kenapa harus beda? Ya tidak ada kecemburuan. Tidak mungkin orang yang gemuk pakai baju ketat. Masya Allah. Hanya kualitasnya sama. Tapi itu tidak mungkin. Istri yang mana rela suaminya nikah? Iya. Istri mana yang rela suaminya menikah lagi di madu
di Madu. Tidak akan rela, Abah. Tidak rela. Jadi dia tidak rela kalau suaminya jatuh ke pangkuan wanita yang lain. Luar biasa. Baik sahabat Manda, hati-hati jika ada yang punya niat untuk mau 1, 2, 3 hingga 4, maka saya beri saran untuk datang belajar sama Abah, minta bagaimana solusinya. Siapa tahu kalian dapatkan solusinya, jalan lurusnya kemana, insya Allah bisa ditemukan. Salah satunya sama beliau, salah satu putra terbaik daripada Lewo Tanah Lamatir. Jadi saya dikurniai oleh 2 putri kembar. Baik, 2 putri. 2 putri. Istilah saya sekali berdayung 20 terlampaui. Masya Allah. Ini Abah sebagai kami yang terhitung masih pengantin atau masih pindah rumah tangga yang masih baru-baru nih Abah, mungkin nanti saya minta nanti bersilaturahmi ke rumahnya Abah, kita bahas lebih khusus Abah. Boleh. Terkait dengan sekali mendayung. Boleh. Ya, baik. Boleh ya Abah? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Saya kira cukup itu. Baik. Kalau dari segi pendidikan nanti kita. Siap. Baik. Kapan saya sekolah di mana, mulai di mana, berhenti di mana, sebentar kita. Terima kasih banyak Abah perkenalannya. Alhamdulillah saya yang tadinya berpikir bahwa wah ini saya di hadapan Bapak Doktor, saya sedikit sebagai pemula ada rasa ragunya, tapi alhamdulillah dibuka dengan penyampaian yang begitu buat saya merasa nyaman, dan alhamdulillah mulai perlahan rasa gugup saya sudah mulai berkurang. Terima kasih banyak Abah. Nah, maka dari itu sahabat Manda, di sini kita langsung saja Abah. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyapa Abah dengan panggilan Ayah. Boleh Abah? Iya. Baik, boleh. terima kasih Ayah, Dokter. Baik, Ayah, mohon maaf. Terlahir sebagai seorang anak nelayan di daerah yang memang pada saat itu masih begitu sulit mendapatkan sentuhan dunia pendidikan secara formal. Ya. Maka bagaimana awal mula kisah perjalanan pendidikan Ayah Dokter sendiri? Ya. Saya mulai sekolah itu pun terlambat. Terlambat sekolah, masuk sekolah maksud saya. Saya kan lahir 63. Sekolah masuk di SDN. Ini SDN saya sekolah SDN. sana itu. Iya. Itu tahun 70. Tahun 70. Berarti 7 tahun baru saya sekolah. Masuk tahun ke-7 baru? Masuk tahun ke-7 baru masuk kelas 1 SD. Iya. Jadi tamatnya 76. 76. SD itu. Sejak kelas 5 itu seingat saya, kelas 5 sampai kelas 6 itu, saya termasuk siswa yang suka bolos, terlambat. Bukan terlambat lagi, bahkan bolos sekolah. Bolos sekolah ya? Bolos sekolah. Itu masih SD? SD, di kelas 5 dan 6. Itu kira-kira, minta maaf Ayah, ketika waktu bolos, apa mungkin karena ajakan teman-teman, atau mungkin Ayah sendiri yang mengajak teman-teman untuk ikut bolos? Ini bolosnya saya itu karena taat dan membantu orang tua ke laut. Saya di SD itu sudah ke laut. SD kelas 5, 6 sudah ke laut. Dulu orang cari ikan pari yang sekarang ini, itu dengan perahu motor, dulu dengan perahu dayung itu. Yang dikenal dengan Tena Lawaha itu dulu. Itu sampai bermalam di laut di Pulau Nuha sana. Sehingga itu menyebabkan saya biasa bolos sekolah. Terutama di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu sudah tidak sekolah itu. Karena habis Jumat, saya bawa perahunya Ayah. Sampai di MTS itu. Itu aktivitas saya. Saya ke Banionang di sana, itu pasar pisang. Saya bawa pedagang-pedagang
kaki lima, ibu-ibu, ada yang masih hidup itu, saya bawa mereka ke sana habis Jumat. Sabtu siang baru pulang. Jadi dengan sendirinya Sabtu saya tidak sekolah. Senin hari Ahad bersekolah. Senin kan libur dulu, tempo dulu itu Senin libur. Jadi begitu pekerjaan saya itu. Jadi sekolahnya itu selalu bolos. Apalagi dulu kan perahu kawai orang Kemenanga kan pakai antrian ya. Iya. Jadi tiba giliran antrian perahunya ortu, Iya. saya bawa perahu itu ke orang. Jadi otomatis kan giliran perahu itu ke orang Senin, Kamis, Sabtu. Tambah dengan hari Jumat, tambah lagi dengan hari Menanga itu, pasar Menanga. Pasar Menanga. Selasa. Jadi dengan sendirinya saya selalu bolos kuliah. Masih SD. Bolos. Ya, SD kelas 5, 6. Sampai di MTS. Isunya saya tidak lulus waktu di SD. Karena bolos tadi. Ya, ujian akhir itu orang semua pergi terima amplop. Ya. Karena informasinya saya tidak lulus, saya tidak hadir untuk membagikan amplop. Ternyata teman-teman informasikan bahwa ada amplop dan kau lulus. Saya minta maaf, sahabat Manda. Inilah bagaimana kita melihat, menyaksikan secara langsung bahwasanya dalam usia yang masih kelas 5, kelas 6 SD, dengan kehidupan yang begitu keras, kehidupan yang penuh dengan tantangan, seorang anak yang berada pada usia yang masih terlalu dini harus keluar, harus berusaha untuk bagaimana mengurangi beban orang tua. Itu karena memang ayah itu keras orang. Ayah dari ayah. Dari ayah itu, ayah saya itu orangnya keras. Iya. Kalau tidak dituruti itu sudah tempelin apa. Tapi minta maaf ayah. Dari kakek ini, kakek melihat bahwasannya apa lebih penting mana untuk mengenyam pendidikan, mendapatkan ilmu di sekolah, atau lebih penting yang tadi ayah harus melaut. Salah satu di antara 4 putra itu, saya yang menjadi pilihan beliau. Bahasa saya yang menjadi sasaran untuk mengurus perahunya. Yang lain itu dia izinkan. Dia izinkan untuk pergi sekolah. Khusus ayah? Khusus saya harus. Dia pemilik perahu tapi tidak tahu urus perahu. Yang ngurus itu adalah saya. Orang itu, minta maaf ya, saya memang bukan asli orang pelaut ya. Walaupun memang dari pesisir tapi belum tidak begitu pak. Di kelas 5, 6 SD itu memang sudah punya skill melaut. Skill melaut. Itu artinya logikanya bahwa berarti dari jauh sebelum kelas 5, 6 SD berarti sudah punya pengalaman. Sudah diajak. Sudah diajak. Diajak dengan perahu-perahu yang pakai dayung itu. Dayung istilah orang di sini, wah itu ya. Itu dayung sudah 3 orang, itu pergi cari ikan yang dekat-dekat sini. Itu sudah terbawa. Habis pulang sekolah itu ke laut. Orang tua itu ajak ke laut. Beliau keras itu. Sampai dengan nanti saya ceritakan, saya tinggalkan Lamokera menuju ke Kupang itu, tanpa restu dari dia. Bahkan saya dipukul di perahu. Dipukul di atas perahu menjelang subuh. Coba bayangkan itu. Karena tidak tahan pukulan dan niatnya harus sekolah, saya berenang dari perairan Lamokera itu menuju ke darat. Demi mendapatkan pendidikan, demi pergi sekolah. Iya. Ayah harus melawan apa yang diwajibkan orang tua dan dengan perjuangan berenang untuk kejar perahu yang sudah berlabuh di harus pulang. Saya harus pulang. Saya tidak mau lanjutkan itu aktivitas saya membantu orang tua itu. Kan ke Nuha waktu itu. Perahu mau berangkat ke Nuha. Saya beritahu bapak-bapak yang ada itu di depan. Saya bilang tolong ambil alat kan pakai ini perahu itu. Saya bilang tolong saya mau lanjut sekolah di Kupang. Ada seseorang itu menyatakan bahwa kalau kamu sekolah siapa yang urus perahu ini? Saya bilang tolong, saya masih pamit itu, saya bilang tolong bantu saya mau sekolah. Sambil menangis,
menghadap ke ayah. Ayah kan kemudi perahu. Sampai di depan dia, saya bermohon ini, ayah saya sekolah. Dia bilang, tidak boleh. Ayah saya sekolah, tidak boleh. Terakhir itu saya bilang, mau atau tidak mau saya sekolah. Saya bentak dia juga di situ. Allah. Setelah saya sadar, kan tidak boleh itu, harus berbirrul walidaini kepada orang tua. Ketika saya sudah tahu pengetahuan itu, biasa saya tanya, dosakah saya itu? Saya jawab sendiri, saya tidak dosa. Menantang orang tua dalam hal kebaikan, itu kan kebaikan itu. Nah itu. Jadi pulang ke darat, saya sampaikan kepada mama, dan kebetulan ada kapal itu berangkat hari itu ke Kupang. Saya berangkat ke Kupang. Minta maaf, mama merestui. Mama restu. Jadi itulah falsafah mama, diberitahu ayah itu. Dia bilang, ayah, kita ini tidak punya harta. Tapi prinsipnya, lebih bagus kita tinggalkan sebatang pensil dan selembar kertas. Insya Allah anakmu besok lusa tidak baku hantam gara-gara harta yang kau tinggalkan. Oh, Itu saya ingat sekali itu prinsipnya mama. ini prinsipnya mama. Mama. Dan itu ayah itu cuma saya sasarannya, saya bilang tadi. Kamu tidak boleh sekolah tahir. Sekolah berhenti SD. Masuk ke MTS itu pun didaftar oleh Kak Haji Ramadan itu. Sembunyi-sembunyi didaftar. Dia dari ND, dia daftar. Kak Haji Ramadan itu, Ya. itu sangat berjasa kepada saya. Kakak saya, kakak kandung itu. Dia daftar sembunyi-sembunyi di MTS. Oh. Ini saya jadi jadi begitu. Jadi boleh nanti saya lanjut sampai ke perguruan tinggi. Siap ayah, memang ini nanti kita minta sepenuhnya ayah, dari waktu ayah masih di Lamakera sini pendidikannya hingga ayah mendapatkan gelar doktor. Yang perjuangan. Baik ayah, sehingga inilah yang saya katakan, dari semua pengalaman yang beberapa yang telah ayah sampaikan tadi, bahwasannya saya lihat di sana ada luar biasa nih, ada hal yang betul-betul menyentuh kolbu hati, yang dimana jelas mengurai air mata. Maka dari ini, bagaimana kira-kira dari perjuangan ayah ini, hal yang ayah rasa paling sedih yang ayah alami ketika mau berjuang untuk mendapatkan pendidikan, itu kira-kira hal yang bagaimana? Yang pertama saya berbesar hati bahwa ada kemauan, itu modal saya. Ada kemauan itu, insya Allah ada jalan. Kuncinya itu punya kemauan, punya tekad. Punya tekad itu insya Allah, dan itu terbukti ketika saya sudah belajar pada tingkat perguruan tinggi, ternyata memang ada kemauan itu Allah memberikan jalan. Meskipun berangkat dari ketidakadaan harta milik orang tua. Dan ini ayah minta maaf, kalau pemikiran saya ayah, apa yang saya tangkap, Bapak mungkin tidak mengizinkan ayah untuk lanjut pendidikan karena ayah punya skill melaut, yang karena skill itu Bapak berharap bahwa sudah, kamu tidak usah lanjut sekolah, kamu bantu Bapak. Bantu Bapak. Karena Bapak itu benar. Berarti minta maaf ayah. Ini saya pikirnya Bapak juga sebenarnya hatinya pengen anaknya untuk lanjut pendidikan. Cuma karena keadaan beliau tidak ada anak laki-laki yang bisa bantu dia. Sehingga itu tadi saya bilang saya jadi pilihan. Itu Kak Haji Ramadan itu kalau kau pergi laut, pernah itu satu kali pergi di laut, tidak bisa. Dia tidak bisa tahan ombak, muntah. Kakak satu almarhum, sudah almarhum itu di ND itu juga suka tidur di laut, tidak tahan. Apalagi adik bungsu ini memang tidak pernah dibawa ke laut. Jadi saya jadi pilihan. Ya, minta maaf, itu nih, yang jelasnya untuk menempuh dunia pendidikan, mencari ilmu, apalagi di tanah rantau, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun pada kenyataannya keadaan ekonomi keluarga yang seperti itu, ini yang membuat ayah yakin, yang membuat ayah bilang, saya mau tidak mau, saya harus lanjut pendidikannya. Itu yang membuat ayah yakin bahwa bisa
Lanjut itu apa? Keyakinan saya bahwa di rantauan orang, terutama di Kupang, bahkan di Makassar itu, tidak boleh malu. Tidak boleh malu. Tidak boleh malu Ya. mencari sesuatu untuk menopang sekolah dan kuliah. Di Kupang itu saya tinggal dengan orang, tapi di samping itu tinggal dengan orang itu ketat sekali di Kupang. Apalagi di Dia masa bilang lulu beta-beta. Iya. Kalau macam-macam diusir, tapi saya tidak pernah diusir. Mereka marahi saya bilang saya keluar dari rumah kecuali diangkat tas saya simpan di depan baru saya keluar. Allah. Kalau persoal marah itu sudah biasa saya. Persoal marah itu sudah biasa. Kenapa? Kenapa harus itu? Karena kalau saya keluar di mana saya tinggal. Mau marah, mau apa, pokoknya satu kalimat itu saya minta jangan caci maki saya. Karena itu yang membuat saya dewasa. Jadi untuk marah orang itu, mungkin itu yang menjadi karakter saya itu. Terpengaruh dari situ. Mereka bentak saya, apa saya hadapi. Minta maaf ayah. Ayah merantau pertama kali di usia yang keberapa? Tidak diusir ya, tapi prinsip kan mereka marah itu. Ayah merantau untuk melanjutkan pendidikan di usia yang Di usia keberapa? kan tamat MTS ini 7980. Berarti tamat MTS itu ayah sudah merantau. Merantau ke Kupang, PGA. Merantau dengan bekal apa adanya. Dan tanpa restu daripada seorang ayah. Ayah. Jadi kan ayah di laut itu waktu saya berangkat. Pulang, kan melaut itu bermalam. Cari ikan pari itu. Setelah dia pulang, menurut cerita ibu, mama, pulang itu, mereka tangkap satu ekor ikan pari. Sore. Dia panggil, mana Tahir, Tahir, Tahir. Nah, ini mama ini juga pintar. Dia bilang Tahir masih main bola di lapangan sepak bola sana belum pulang. Luar biasa, kasih ibu. Cinta Kasih ibu tuh, terasa iya. betul. Jadi setelah itu sudah perahu sudah diberlabuhkan di sana, ikan sudah di darat apa semua, tiba di rumah, mama hidangkan dia kopi dulu, minum kopi kan sore. Kopi apa, duduk begitu, mama lihat psikologinya, baru mama beritahu. Jadi sapaan mama itu langsung panggil namanya. Panggil nama orang tuanya, nama orang tuanya. Maksud daripada panggil nama orang tua itu orang tua supaya apa? Kan sapaan bukan namanya langsung. Nama bapak itu kan Bloweng. Iya. Nama ayahnya, jadi kakek saya itu namanya Ola. Berarti Burong. Minta maaf ayah. Maksud ibu memanggil bapak dengan sebutan seperti itu apa untuk meluluhkan hatinya bapak? Benar. Luar biasa. Iya. Ini memang ibu ini. Jadi peran ibu itu luar biasa. Peran mama saya waktu itu. Memang pantas layak bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Jadi saya beritahu di cerita mama itu, Burong, Tahir itu sudah berangkat. Hari itu dia berenang dari perahu sampai ke darat itu. Jam 10 ada kapal. Dia minta izin saya sudah ke Kupang. Dia sekolah. Tapi mama langsung palang dia. Kalau mau marah saya sekarang. Mau pukul saya sekarang. Karena saya yang izinkan dia berangkat. Jadi saya berangkat. Dulu itu kan masih surat. Dia suruh orang tulis surat bahwa saya pulang. Pulang dulu. Ada orang dari kampung ke Kupang. Dia pesan bahwa beritahu Tahir pulang dulu. Saya tidak pulang. Yang tulis surat ini mama atau bapak? Pokoknya bapak tidak tahu menulis. Mama juga tidak. Jadi minta anak sekolah-sekolah yang MTS di sini tulis surat dulu buat itu. Jadi dia pakai bahasanya sendiri diterjemahkan. Jadi biasa saya terima surat intinya itu bahwa kamu pulang. Kamu tetap sekolah tapi pulang dulu. Saya bilang saya tidak pulang. Jadi pas 1 tahun itu naik kelas 2 pas libur puasa saya pulang. Kakak Haji ini ke Ramadan itu suruh bilang pulang dulu. Karena bapak selalu bersurat pulang. Insya Allah bapak sadar kau tetap sekolah. Jadi kebetulan ada guru saya namanya Pak Sahar KS almarhum. Orang Lamagera. Dia juga pulang.
Saya rasa senang di situ karena bersama dia pulang. Saya bilang pasti ayah tidak tahan saya. Jadi perahu motor itu turun di Lembaga sini. Turun pagi. Turun pagi. Pagi dia ada duduk di depan perahunya. Perahunya di darat. Seperti ini ketika itu ada was-was juga. Was-was itu. Jadi waktu itu saya beritahu Pak Sahar, Ustadz, saya cerita itu tadi, saya sekolah itu Bapak itu tidak mau. Jadi Ustadz tolong beritahu sebentar, Ustadz tolong sapa dia lebih dulu. Jadi Pak Sahar ini nyapa dia lebih dulu, kan panggil paman. Iya, Panggil Nana. Nana, ini saya bawa Tahir Nana ini libur, kan rindu dengan Nana kan. Jadi dia datang jenguk Nana. Habis lebaran kapal kembali, saya bawa dia pulang lagi ke Kupang untuk sekolah. Oh iya, Bu, dia sekolah. Tapi dalam hati saya masih was-was. Saya bilang ini karena depan Pak Sahar, dia mengatakan demikian. Jadi selama saya libur, saya kerja, bantu dia sebagaimana biasa. Urus perahu seperti saya tinggalkan, sebagaimana biasa. Semua yang diinginkan Semua ayah yang diinginkan itu saya perbaiki, perahunya, apa semua. Ketika 3 hari sebelum berangkat ke Kupang, sudah jadi mau berangkat. Habis makan malam, saya bilang, ayah, Bapak lagi 3 hari saya ke Kupang. Ayah, Bapak restu ya? Bagaimana respon dia? Jadi dia menangis, dia bilang, silakan sekolah nak. Tapi permintaan Bapak setiap libur datang, karena saya sudah tua. Saya bilang, insya Allah setiap semester saya pulang, ayah. Saya pulang bantu sebagaimana biasa. Jadi sampai dengan tamat PGA itu. Tamat PGA, saya daftar di Undana Kupang. Tahun 83 itu. Tapi oleh perguruan tinggi Undana Kupang, itu sudah aturan berlaku bahwa ijazah PGA tidak diterima di Undana. Ijazah PGA tidak diterima di Undana. Di Undana. Kami ijazah PGA, ya, nanti di situ sudah urus persyaratan, masuk loket pertama, di situ baru ada informasi bahwa ijazah PGA tidak diterima di perguruan tinggi seperti Undana. Saya daftar di Undana. Iya. Itu. Lalu kemudian? Jadi tidak ada persiapan. Saya pernah dengar bahwa ada IAIN di Makassar, di Ujung Pandang. Bahkan saya biasa kenal dengan orang Bone. Ya. Di Ubah itu kan banyak orang Bone. Nah, dia bilang, Tahir kalau tamat kuliah di kampungku. Ada IAIN, dia bilang begitu. Saya sudah tahu. Ketika dengar itu bagaimana ayah meresponnya? Jadi waktu itu saya bilang, astagfirullah. Ini seandainya saya tahu duluan, saya bisa persiapkan diri untuk berangkat ke Makassar, Ujung Pandang. Karena tiba-tiba info itu disampaikan bahwa ijazah PGA tidak diterima, saya terima apa adanya. Jadi saya tahan 1 tahun. Maksudnya gini ayah, yang tadinya bahkan untuk berangkat ke Kupang sekolah saja, Iya. Bapak tidak merestui. Apalagi ini yang ke Makassar ya. Nah ini, jauh ini yang diskusi ketat itu. Jadi saya tahan 1 tahun, kan 84 dulu baru saya masuk ke perguruan tinggi. Saya tamat 83 itu, tidak diterima, 83 saya istirahat. Istirahatnya tidak pulang, terkadang pulang bantu orang tua, kembali ke kampung, ke Kupang. Kan tidak pulang ke kampung, kembali ke Kupang, tujuannya apa kan? Apa namanya, kerja. Kalau di sini sudah tidak ada lagi cari ikan, saya ke Kupang. Jadi 4 bulan sebelum 6 bulan sebelum ke Makassar itu, oleh CV Bunga Baru, orang kita, Pak Abdurrahman Ide, Ibrahimdasi. Punya CV ya? Punya CV itu, ada namanya kakak yang di Riau sekarang ini, Muhammad Betuan, itu adik tingkatnya Kak Haji Ramadan, kakak itu. Dia bilang, Dek, mau bantu kerja di CV? Saya bilang, mau. Itu saya kerja CV, pendek cerita kurang lebih 4 bulan. Sebelum pendaftaran itu, 2 bulan sebelum pendaftaran, saya sudah rencana untuk berangkat ke Ujung Pandang. Saya pikir
inilah yang membuat eh, orang-orang di masanya ayah mereka, Iya. kenapa begitu kuat, kenapa ilmu yang mereka pelajari, pendidikan yang mereka tempuh, itu masuknya mudah dan sekali masuk, Iya. lupanya susah. Berkahnya benar-benar terasa. Karena itu tadi, minta maaf, memang kenyataannya zaman sekarang karena semuanya serba ada, Iya. kemudian hal inilah yang membuat para pelajar di masa ini lebih banyaknya bermanja. Kalau kita bandingkan dengan Betul. pelajar di masa lalu. Hmm. Di usia yang saya pikir yang bahkan baru lulus SMA sudah harus merantau dengan pekerjaan. Jadi ketika itu yang saya tempat tinggal itu kan orang Lemegara. Kalau Lemegara itu statusnya paman. Orang di Nihonan sana. Saya tempati. Istrinya orang Rote. Orang roti. Jadi ketika itu saya minta izin. Besoknya saya berangkat. Ya. Saya bilang paman, bibi. Besok itu saya ke Lemegara. Dan insya Allah saya lanjut ke Ujung Pandang. Itu paman sendiri itu marah. Marah sama saya. Kamu saya sudah daftar mengajar pendidikan agama Islam di SMP. Sudah didaftarkan. Sudah daftar. Dan insya Allah tidak ada guru. Nanti penjaringan menjadi ASN, insya Allah kamu menjadi ASN. Nah, minta maaf ayah, bukankah itu satu jalan, satu langkah yang kalau secara ya kita analisa ya, bahwasanya oh ini alhamdulillah jalan saya sudah terbuka. Paling tidak apa yang diinginkan Iya. Bapak untuk tadi membantu ekonomi rumah sudah ada nih jalannya nih. Tapi apa yang membuat Tidak mau saya karena sudah ada niat sekaligus bahwa belum ada pengetahuan yang saya miliki. Jadi dia bersikap keras, saya juga paman saya pergi. Bahkan besoknya saya ke pelabuhan Tenoho itu, kan rumah saya pamit dia di kamarnya, pintu tertutup, saya bilang paman keluar dulu, saya mau pergi, bibi keluar dulu, saya mau tinggalkan rumah. Menuju ke Lemegara dan selanjutnya ke Ujung Pandang. Tidak ada jawaban. Satu kata pun tidak. Jadi 3 kali saya pamit, karena tidak direspon, saya bilang Assalamualaikum paman, bibi sehat selalu, saya berangkat. Melangkah barang 10 langkah turun itu dipanggil oleh anaknya. Anak laki-lakinya. Ya. Dia bilang, Kak Tahir, sini dulu. Jadi saya kembali, baju bekas 2 lembar yang paman punya itu dia titip kepada saya. Dia bilang, beritahu kakakmu itu, tidak ada sesuatu yang diberikan kepada dia. 2 lembar baju itu untuk mengenang saya. Karena itu paman itu cinta sekali kepada saya. Cintanya itu karena saya tabah bersama dengan dia itu. Biar bibi marahi saya apa. Saya tabah itu sehingga dia sayang sekali sama saya. Bahkan kalimatnya keluar itu kan nama ibu, kan nama Indong. Dia sebut nama langsung. Indong kerja apa dengan bahasa Floresnya itu? Indong kerja apa di sana? Kau pergi sekolah jauh-jauh. Oh. Sudah ada di matamu ini rezeki Tahir, kenapa kau tolak? Saya bilang, Nana, paman, cita-citaku belum sampai di situ karena saya mau kuliah. Ini minta maaf ayah, luar biasa sekali ini. Saya minta maaf. Di satu sisi pekerjaan bahkan sudah di depan mata, saya dapat katakan 95% sudah di depan mata. Iya. Di sisi lain, ayah mau lanjutkan pendidikan, tapi tidak tahu kira-kira bagaimana ke depannya, biaya siapa yang biayai. Saya ke sana, saya juga belum pernah sampai ke Ujung Pandang sana, bagaimana keadaan saya nanti. Apa yang membuat ayah begitu yakin, begitu bersikeras bahwa saya tetap harus lanjut? Itulah prinsip tadi. Ini juga menjadi pengalaman setiap generasi, bahkan di ruang kelas itu saya ungkapkan secara ini cerita ini sebagai motivasi buat mereka. Siap. Bahwa punya kemauan, punya tekad, insya Allah kamu sukses. Ya, punya tekad, jauh sekalipun orang tua tidak punya uang sekalipun, insya Allah Allah redai, itu niat suci. Jadi saya tiba di Lemegara, 2 hari kemudian begitu, malam, saya sudah beritahu ibu. Ibu kan selalu dukung. Tapi ibu juga menangis.
Dia pikir restu, tetapi akhirnya dia restu, tetapi karena biaya tadi itu. Dia bilang, "Ama, saya ke Makassar karena saya tidak bisa, ijazah saya tidak terima di Undana. Saya ke Ujung Pandang." Waktu itu masih tetap masih kental itu Ujung Pandang. Iya. Saya ke Ujung Pandang, Mama. Dia tunduk dan menangis. Saya bilang, saya cuma restu ibu. Bapak, izinkan saya ya. Itu dengan bahasa nada kasar itu. Tahir, kau mau kuliah lagi di jauh-jauh, di mana ambil uang? Allah. Tidak ada uangku Tahir, kau pergi kuliah jauh-jauh. Saya bilang, Bapak, restu ayah saja. Jadi prinsipnya saya beritahu, saya ke Makassar, kalau tidak bisa saya kuliah, saya pulang. Saya pulang, bantu ayah sebagaimana biasa, atau cari kerja di Kupang. Saya cuma minta restu ayah. Tidak menyetujui sudah berapa sekian, 1 jam lebih itu. Nanti mama yang beritahu dia terakhir. Lagi-lagi mau. Lagi mama, perjuangan mama itu. Bilang, Burong, izinkan anak-anak pergi. Allah. Izinkan anak pergi. Jadi akhirnya tengah malam itu dia bilang, kalau niat sucimu kau pergi sekolah, pergi. Bapak izinkan. Allah. Tapi ingat, Tahir, tidak ada 1 sen pun saya bisa biayai kau. Saya bilang, saya cuma minta restu dari tadi, Bapak. Saya Jadi uang yang 4 bulan di CV Bunga Baru tadi itu menjadi bekal saya pertama. Saya bawa. Bekal saya itu bawa. ini lebih dari nekat. Nekat saya, memang nekat. Jadi saya diantar oleh mama, bapak, kan menuju ke Momere. Iya. Diantar ke pantai. Saya tidak bisa tahan, saya lihat mereka. Saya cuman, sudah. Saya cuman angkat tangan mereka saja, langsung, sudah nekat, berangkat. Ini kakak Haji Ramadhani itu antar saya ke Momere. Ini sampai di sana mau cari perahu, kan ada perahu. Mama sama bapak cuma lepas di Lomakera. Kakak yang antar. Kakak antar di Momere. Sampai di sana itu tujuan cari perahu muat beras. Ke Makassar. Pakai perahu muat beras. Memang belum ada kapal waktu itu. Belum ada kapal besar seperti Pelni itu belum ada. Tapi ini kakak tidak restu saya. Kakak tidak restu naik itu, dia bilang naik pesawat. Allah. Dalam hati saya, ini kakak ini suruh naik pesawat, habis uangku ini. Ini apa? Kenapa? Ini Haji Ramadhani ini, Haji Ramadhani. Iya. Apa mungkin beliau sudah pastikan bahwa ketika saya tawar naik pesawat ini, saya siap? Itulah, jadi ketika itu saya bilang, saya tanya, kenapa kakak suruh saya naik pesawat? Biar saya naik kapal lain, tidak boleh. Tidak boleh, menjaga keselamatan. Allah. Dia masih kuliah itu. Jadi motivasinya tinggi itu Haji Ramadhani. Motivasinya tinggi. Biasa dalam hati saya, disuruh naik pesawat. Oh, itu hati saya. Ini uang ini cukup untuk pendaftaran saya di sana. Jadi berangkatlah saya dengan pesawat Merpati dulu. Jadi berangkat dengan pesawat. Allahu Akbar. Itu permisi ayah. Ketika berangkat biayanya tuh memang diambil dari persiapan 4 bulan saya kerja di CV Bunga Baru itu. Berarti sampai ke Ujung Pandang biayanya tadi atau dana tadi? Masih ada sisa sedikit itu, bagaimana caranya supaya bisa. Ya sampai sana kan sudah ada Pak Gani Usman ini, mantan kepala MTS itu. Iya. Di sana generasi dia pertama, kemudian generasi kedua almarhum Ahmad Abu Bakar yang dulu guru tugas di Alor. Oh, sempat tugas. Kalau bayi itu yang Ahmad Abu Bakar. Yang wafat sana, mayatnya dibawa ke sini dimakamkan itu. Dengan ini juragan kemudi perahu Striman KM Rahmat Solor ini, Kataib Gega. Kataib Gega itu angkatan ketiga dengan Pak Alwan Suban. Pak Alwan Suban sekarang juga sudah jadi dokter. Itu satu angkatan tuh. Mereka angkatan ketiga, saya angkatan keempat. Jadi Kataib ini dengan Pak Alwan angkatan ketiga.
Angkatan kedua itu ke Ahmad Abu Bakar, angkatan pertama Bagani Usman. Inilah sahabat Manda, sebagaimana yang awal tadi saya sampaikan bahwa Leutan Alam Kira ini mencetak generasi-generasi terbaiknya dengan itu cinta, air mata, perjuangan yang memang betul-betul ya Iya. hari ini kita dengar, kita saksikan sendiri. Ini supaya teman-teman, anak-anakku semua itu menjadi, jadi dengan adanya ini menjadi motivasi buat mereka. Motivasi yang saya pikir memang luar biasa sekali. Ini harus kita kembalikan bagaimana semangat para remaja, para pemuda, para pelajar di masa lalu, semangat mereka itu bisa kita hadirkan semangat itu di generasi-generasi yang ada saat ini. Jadi masuk ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini S1 itu S1, mendaftar. ya. Jadi saya mendaftar, pesan kakak kan masuk di perbandingan agama Usuluddin. Ya, perbandingan agama. Perbandingan agama. Karena kondisi Flores Timur, NTT, ke sana ambil jurusan perbandingan agama. Saya bilang iya, siap. Kelas Dr. Zakir Naik. Perbandingan agama. Ambil perbandingan agama. Kenapa pindah ke Syariah? Jadi saya tinggal dengan Pak Ahmad Abu Bakar almarhum itu di sebuah masjid. Masjid dekat dari kampus. Tinggalnya di masjid. Yang pertama kali datang. Nah, tinggal di masjid. Jadi pagi-pagi saya ke kampus, jalan kaki, lihat pengumuman. Kapan pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Tiba-tiba ini masih hidup ini, dia dosen falak sekarang. Tapi sudah pensiun. Saya duduk di emper sebuah fakultas, namanya Fakultas Syariah itu. Dia menyapa saya. Itu Pak Abbas itu. Dek, kamu mahasiswa di sini? Saya bilang, saya maba. Calon mahasiswa baru. Iya. Kau mau kuliah di mana? Saya di fakultas mana? Saya bilang, kakak saya pesan di Fakultas Usuluddin. Ya. Jurusan perbandingan agama. Berhenti di situ, dia langsung menawarkan. Saya bilang, ini rezeki saya. Karena nekat tadi itu, kemauan keras tadi itu. Ayah sampaikan itu, beliau langsung dia mengatakan bahwa kau mau pegang kunci kantor. Allah. Kantor Fakultas Syariah itu. Ini pengumuman belum ada. Kurang lebih 1 bulanan mendatang baru pendaftaran. Maukah kau pegang kunci kantor? Saya bilang, saya cucur air mata itu. Saya bilang, insya Allah saya siap. Ditawarkan. Jadi dia bilang sebentar sore mau pulang kantor, kau menghadap saya. Jadi pulang kantor, sana kan masih 5 hari kerja waktu itu. Pulang kantor saya menghadap beliau di ruangannya. Dia berdiri dari situ, di mejanya sudah ada kunci semua, kunci kantor. Dia datang kasih tunjuk. Ini kunci ini pintu ini, kunci ini, pintu ini. Jadi saya langsung tanya, apa tugas saya? Dia bilang buka pintu, tutup pintu, buka pintu pagi, bersihkan itu ruang. Ya. Ruang-ruang semua bersihkan. Ya. Kemudian meja-meja itu harus lap, tidak boleh ada debu, apa segala macam. Diarahkan saya itu. Saya bilang siap. Allah, memang indah betul. Indah. Jadi kemauan tadi itu. Sampai di ruang kuliah. Jadi pas menjelang pengumuman pendaftaran, dia sudah tahu bahwa besok pengumuman pendaftaran. Ya. Ketika saya mau tutup kantor, dia pulang, selalu pulang terakhir itu Bapak. Dia KTU-nya. Pas besoknya pendaftaran, dia panggil saya, Tahir, besok itu sudah pendaftaran. Siap berkasmu dan daftar di Fakultas Syariah. Tidak boleh daftar di Usuluddin. Langsung diminta. Langsung itu. Saya bilang itu kan waktu itu susah-susahnya itu. Ya. Lulus atau tidak kan? Oh saya langsung rasa berbahagia. Alhamdulillah. Saya bisa kuliah ini. Saya lulus ini. Karena pikiran saya bahwa diarahkan waktu itu berarti diantisipasi kan. Jadi besok sebelum menuju ke tempat pendaftaran, ketemu saya dulu. Jadi saya bawa maaf saya bilang saya mau ke tempat pendaftaran. Beliau mengatakan oke, sambil dia pegang celananya, kayaknya dia ambil dompet. Oh.
Dia ambil dompet Oh. keluar, baru dia ambil uang, dia bilang uang pendaftaran. Masya Allah. Saya bilang sudah ada Ustadz. Saya bilang tidak, jangan tolak rezekimu. Kau pakai uang ini mendaftar. Setelah mendaftar, fotokopi nomor ujian dan berikan kepada Bapak. Allah. Jadi setelah saya selesai, dinyatakan lulus, dia sehari sebelum pengumuman itu diberitahu saya, kamu lulus di Fakultas Syariah. Tapi karena mau lihat sendiri hasilnya, pengumuman keluar, saya pergi lihat, alhamdulillah saya lulus. Jadi kuliah, jadi mulai dari situ. Kuliah sambil kerja. Jadi kerjanya dengan bahasa keren sekarang ini kan cleaning service. Iya. Cleaning service aja. Ini ayah. Punya keinginan yang kuat, dan dari keinginan yang kuat itulah saya minta hanya bermodalkan doa restu orang tua. Orang tua. Doa restu orang tua ayah itulah yang membuat Saya itu, mama itu kan antar saya di pelabuhan itu menangis. Saya bilang kalau betul-betul, nah, saya bilang doakan saja, nah mama. Jadi itulah saya dapat, sudah resmi saya di Fakultas Syariah. Pak KTU tadi itu bermohon ke doktorat menjadi tenaga honorer cleaning service. Allah. Dan keluar SK saya sebagai tenaga honorer ketika itu dengan imbalan per bulan 10.000 ketika itu. Tahun 84. 84. SPP setiap semester itu 27.000. 10.000. Oh ya. Insya Allah sudah cukup untuk. Jadi saya bilang bagaimana caranya hidup. Jadi tetap saya tinggal di masjid. Pagi jalan datang pagi-pagi subuh itu saya sudah tiba di ini. Saya bersihkan karena saya mau kuliah. Tapi sorenya itu saya sudah bersihkan, tinggal lap-lap saja. Berapa tahun tinggal di masjid? 3 bulan saja. 3 bulan. Setelah itu saya menghadap ke wakil dekan bidang administrasi. Iya. Orang Palopo. Saya bilang, Ustadz, saya mohon bantuan Ustadz. Saya akan tinggal di masjid. Tidak apa-apa untuk jalan kaki dari masjid ke kampus itu tidak apa-apa bagi saya. Cuman saya takut nanti saya terlambat. Iya. Bolehkah saya tinggal di kampus? Saya sudah lihat itu ada ruangan. Bolehkah saya tinggal di kampus? Adakah ruangan di kampus Tahir? Saya langsung tunjuk. Saya bilang di gedung sana ada ruangan. Ada 3 ruangan. Oh ya, cocok. Beritahu KTU bahwa kamu tinggal di situ. Jadi selama saya ini itu tinggal di kampus. Ini ayah, minta maaf. Hingga sampai dapat gelar doktor, lalu pulang, bapak sama mama saksikan. Oh ini anak saya yang dahulunya keadaan seperti ini, yang itu gimana ya? Ketika sudah dapat gelar doktor. Kalau gelar doktor bapak mama sudah tidak ada. Selesai S1 masih hidup mereka. Tidak salah juga S2, sudah selesai S2 sudah tidak ada. Selesai S2 bapak sama mama sudah tidak ada, tidak salah itu ya. Yang jelas bahwa di S3 tidak ada. Minta maaf ya, saya dapat pastikan bahwa apabila beliau mereka masih ada, itulah. Ya Allah, betapa bangganya beliau S1 itu kan saya nabung uang itu. Selain bayar SPP saya punya uang. Punya uang. Saya catat semua itu, meskipun bukan sumber dari orang tua. Bulan ini saya dapat uang ini, saya beli buku, saya beli ini, saya lapor ke orang tua setelah saya S1 selesai. Dan ketika itu saya tawarkan. Saya tawarkan Bapak untuk berangkat haji. Saya tawarkan Bapak berangkat haji. Bapak untuk berangkat haji. Itu belum PNS. Masih honor. Panggil ke Larantuka dengan memakai nomor telepon Pak Gandhi Ukang. Itu saya tidak bisa bayangkan lagi bagaimana bahagianya beliau. Tapi dia bilang, Tahir terima kasih. Kalau sudah ada niat begitu, Bapak terima dan Bapak berikan ke kakak sulung. Itu Haji Ramadan. Allahu Akbar. Itu belum PNS.
berkelakar waktu itu. Dia punya, kan orang sudah mau pakai mesin laut semua. Iya. Dia telegram saya, dia bilang, Tahir tolong belikan Bapak mesin laut. Jadi waktu itu saya telepon, kan di dekat Moloko itu sudah ada telepon lokal ini Iya, di situ. Saya malam-malam telepon, saya Iya. bilang tolong panggil Bapak. Saya telepon, dia bilang, nah tolong belikan saya mesin. Saya berkelakar waktu itu. Itu Bapak dulu sekolah marah-marah pukul saya. Sekarang suruh beli mesin. Dia menangis langsung. Dia bilang, kalau begitu jangan beli. Berkelakar Bapak. Tunggu beli mesin. Makanya saya pikir ini luar biasa sekali. Salah satu perjalanan kisah yang penuh inspirasi, yang tentunya juga sangat-sangat mesti menjadi rujukan bagi para pelajar Iya. saat ini untuk bagaimana meraih apa hal baik ke depannya, harapan ke depannya. Jangan pernah berputus asa dan selalu utamakan doa restu orang tua. Baik, terakhir ayah saya akan minta satu pertanyaan. Ya. Minta maaf. Sebagai sosok putra, salah satu putra terbaik Lamakera, sebagai salah sosok ayah daripada anak-anak generasi Lamakera, kehadiran sebagai seorang ayah serta harapan ayahanda kita almarhum Abah Haji Ali Tahir Prasong terkait dengan peradaban yang ingin beliau cetuskan di Lamakera ini. Apa pesan yang mungkin mesti Abah sampaikan untuk para generasi, khusus lewat tanah Lamakera? Jadi saya biasa berpikir, pernah di Prareuni kemarin saya sampaikan tentang akhlak anak-anak apa semua itu. Kata kunci pertama adalah ada orang yang harus disegani di Lamakera. Harus ada orang yang disegani. Dulu itu guru kita duduk di situ di depan rumahnya. Ya. Kalau sempat masih lihat itu putar jalan. Sekarang itulah hilang akhlak itu. Bagaimana siswa bisa tunduk kepada guru? Karena itu sudah hilang etika. Apakah gurunya salah atau siswanya salah? Tapi ini karena pengaruh zaman modern. Pengaruh zaman modern. Disinilah peran orang tua. Boleh silakan anak-anak itu pakai HP. Tetapi harus dikontrol HP-nya itu. Harus ada kontrol langsung dari orang tua. Ya. Dan itu menjadi hilang etika kan. Biar gurunya saja dilawan. Benar. Kenapa? Karena itu fenomenanya berbeda. Kita dulu itu kalau pergi ambil kayu, jadi kayu bakar ke guru, kita pergi ambil. Iya. Sekarang dimarahi saja, malah lapor ke orang tuanya. Oh, iya. Memang ini fakta yang fakta. Benar. Jadi di Lamakera ini harus, dan memang harus dipresur anak-anak. Tidak boleh tidak. Di MTS itu Pak Kamat, kepala sekolah ini masih MTS pernah ada pertemuan. Iya. Saya sarankan buat tanda tangan di atas materai pernyataan antara orang tua dengan pihak sekolah. Untuk bahwa anakmu besok lusa begini, ada begini nanti besok lusa, kalau dia buat begini kami pukul, jangan marahi kami. Kita tanda tangan, oke? Kalau tidak, biar 3 orang saja menjadi siswa kami jauh lebih berkualitas daripada 1000 orang jadi siswa, tetapi orang Makassar bilang patatawai. Itu apa? Menantang, tidak sopan kepada orang tua ini, guru. Ini luar biasa. Bagaimana ilmu itu berberkah kalau siswa tidak sopan santun kepada. Jadi kalau ada seperti tadi itu istilahnya pergi lihat bulan, tiba di Makassar tidak datang bulan, kecelakaan lalu lintas banyak kali itu karena anak durhaka kepada gurunya. Jadi memang harus untuk mau mencapai sebuah peradaban, memang kita harus dimulai dari paling bawah. Ya. Kemudian ada satu yang perlu saya sampaikan, mungkin nanti Pak Kamat bisa dengar atau apa. Siap. Itu di sini ini harus ada co-kurikuler. Harus ada co-kurikuler. Co-kurikuler.
Salah satu di antaranya kurikuler itu adalah dia harus mengaji dan paling tidak adalah dari juz 30 itu separuhnya dia sudah hafal. Oh. Berarti difokuskan dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian pokoknya bagaimana caranya belajar itu. Siap. Mudah-mudahan ke depan ini, Insya Allah. bagaimana menciptakan peradaban itu kan sekolah ini sudah ada seramanya. Iya. Bahkan sejauh mungkin itu, kami dulu juga kelas 3 belajar di rumah-rumah. Belajar di sekolah. Iya. Saya bilang mudah sekali, mudah. Tidak perlu pikirkan biaya makan, minum. Buat aturan, rumah ini kosong, asrama makan mereka kelas 3. Habis makan, datang. Mau peduli apa dengan makanan? Itu harus diciptakan. Baik, berarti memang untuk mau mencapai sebuah peradaban, tentunya orang tua, pendidikan, sekolah-sekolah, serta pemerintahan setempat harus saling bekerja sama, saling bahu-membahu dengan satu tujuan. Yang insya Allah ke depannya apa yang dicita-citakan oleh almarhum bisa dapat terwujud di lewat tanah lama kera yang kita cintai. Insya Allah, Abah. Dan Abah, terima kasih banyak sudah hadir. Dan saya sebenarnya mungkin ada nanti lain kesempatan saya bertamu mungkin Abah. Boleh. Sepertinya ketagihan dengan kisah-kisah. Boleh. Karena ada syair-syairnya juga. Boleh. Dan memang saya suka dengan syair-syair seperti itu. Luar biasa. Yang tadinya, sebagaimana yang sempat saya sampaikan tadi, saya sedikit tidak berani tatap matanya Abah, sedikit getaran, tapi alhamdulillah ketika ngobrol gini saya luar biasa. Orangnya hangat. Terima kasih banyak Abah. Dan kami keluarga besar, mewakili keluarga besar Mandua Flores Timur mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ayah, kesempatan yang sempat meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami dalam acara Bincang Santai program dari Mandua Flores Timur. Maka dari itu, sahabat Manda dimanapun kalian berada, dari tempat ini kami mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada hal-hal yang sempat menyinggung teman-teman sekalian. Dari tempat ini pula kami minta terima kasih banyak. Semoga hal-hal yang telah disampaikan oleh ayahanda kami dapat tersampaikan ke hati teman-teman sekalian dan bisa dijadikan sebagai sebuah motivasi untuk bagaimana ke depannya. Ingat selalu restu dan doa orang tua jika kita mau selamat di dunia dan akhir nanti. Pada akhirnya, sahabat Manda, kami mohon undur diri. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.